minta nomor dong. Nggak ada. Ya elah pelit lu. Ya nggak ada kan. Udahlah ya. Iya, hati-hati sahabatku. Sahabat, kapan gua sahabatan sama lu? Sombong amat. Guys, ada yang jauh lebih aneh dari kejadian kemarin. Parungkat yang baru pulang dari tragedi tidur di kuburan, tiba-tiba dapat kabar dipanggil ke rumah Kona. Tapi kali ini yang manggil bukan si Kona, tapi Pak Badotnya langsung. Begitu sampai, mereka disuruh duduk rapi. Pak Badot sama Bu Koni kelihatan canggung, kayak mau ngomong sesuatu yang berat, tapi takut salah omong. Pak Badot lalu menceritakan bahwa semalam ia sempat bermimpi aneh. Dan dalam mimpinya, dia melihat sesosok pocong lusuh dengan wajah yang gak adil. Mirip persis seperti pocong Pak Jalil. Si pocong itu berdiri di halaman rumah tua yang sekarang ditempati Rungkat. Dengan suara serak kayak Pak Badot bilang, "Pak Badot, rumah itu sebaiknya dijual dan wakafkan sebelum ada yang ikut tinggal tanpa undangan." Pak Badot langsung kebangun sambil teriak, "Astagfirullah!" Dan Bu Koni sampai hampir lempar bantal saking kagetnya. Sejak itu dia nggak bisa tidur. Semua sudut rumah kayak ada yang ngeliatin. Makanya paginya dia langsung manggil Peot dan Pak Rungkat karena dia mau ngomong sesuatu. Peot duduk sambil gemeter. Pak Rungkat udah siap-siap nyalahin hidup kayak biasa. Pak Badot buka obrolan dengan muka yang lebih pucat. "Yot, Pak Rungkat, ada hal penting yang harus kalian tahu soal rumah itu." Peot langsung nelen ludah, sementara Pak Rungkat lirih berdoa minta kekuatan mental. Bu Koni nimbrung pelan, "Kami juga minta maaf sebelumnya, takut kalian syok." Peot makin tegang. Rungkat udah pegang kursi biar gak pingsan. Lalu Pak Badot ngomong, "Rumah yang kalian tinggali itu harus kami jual." Deg, Peot langsung kejang halus. Pak Rungkat langsung tegang kayak tiang listrik. Pak Badot lanjut, "Tapi bukan untuk alasan duniawi. Semalam ada bisikan gaib yang datang lewat mimpi. Pocong Pak Jalil. Dia bilang rumah itu harus diwakafkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan." Peot langsung melongo. "Lah, kok wakaf? Kenapa nggak minjemin aja terus?" Bu Koni jawab lirih, "Kamu kira kami mau? Itu bukan maunya kami juga, Yot. Yang datang itu arwah Pak Jalil." Suasana campur aduk antara takut, lucu, dan canggung. Pak Badot akhirnya menegaskan, "Bukan masalah kalian. Ini amanah. Rumah itu harus dilepas secepatnya." "Peot, terus kami tidur di mana, Pak? Masa di kuburan?" Bu Koni senyum tipis. "Tenang, kami udah siapin tempat sementara. Koli kalian selamat." Peot dan Pak Rungkat saling pandang, antara lega dan ngeri mikir arwah Pak Jalil masih godurus properti dari alam lain. Oh iya, ingat ya guys, semua ini cuma cerita hiburan semata, bukan kejadian asli, bukan kisah nyata, dan gak ada maksud buat nakut-nakutin siapapun. Kalian juga pasti tahu lah, hidup udah cukup berat, jadi kita hibur-hiburan bareng aja. Semoga sosial kalian semua yang nonton selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, hati yang tenang, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk.
Semoga setiap 14 kalian dipenuhi keberkahan, kebahagiaan, dan haut halbak yang datang tanpa diduga. Sampai ketemu di cerita berikutnya guys. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jagi cori kalian baik-baik. Hey guys, check this out.